Bapak Ibu semua yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan acara kita. Walaupun kembali lagi Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan dengan lewat video ini. Tapi saya percaya berkat sahabat dan berkat rohani yang akan Tuhan berikan kepada kita akan menjadi bagian kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tiba di pelajaran sekolah sahabat kita. Kita sudah masuk di pelajaran kita yang ketiga. Jadi kalau berbicara tentang pelajaran sekolah sahabat kita yang ketiga ini, diberikan judulnya kepada kita pada hari sahabat ini, yaitu pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Saudaraku, sebelum kita akan lanjut pelajaran sekolah sahabat kita, marilah kita terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah dipertemukan di acara sekolah sahabat ini ya Tuhan. Walaupun kami ada jarak Tuhan melalui hanya tayangan video ini, tapi kami percaya pelajaran sekolah sahabat ini akan menjadi bagian pegangan hidup kami. Dan Tuhan berikan kepada kami hikmat dari surga agar kami diberikan pengertian, agar pelajaran kami yang ketiga ini akan kami mengerti dan kami lebih rajin dalam mendalamkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan telah bersama dengan kami dan jemaat Ciracas dimanapun mereka berada pada saat ini. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita tiba di pelajaran kita yang ketiga. Saya percaya sepanjang satu pekan ini Bapak Ibu semua memberikan pelajaran di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak. Saya percaya di balik dari situasi seperti ini ada hikmat di balik daripada itu semua. Yaitu apa? Kebersamaan kita, kehangatan kita dengan keluarga kita sendiri, keluarga kita masing-masing akan lebih hangat, lebih dipacu, terutama untuk membangun akan mesbah ibadah rumah tangga kita masing-masing. Berbicara tentang pandangan, kita percaya hanya satu pandangan kita Bapak Ibu. Pandangan kepada Kristus Yesus. Ya, sama seperti judul khotbah yang saya bawakan ya, sahabat lalu, yaitu apa? Pandanglah pada Yesus. Sama seperti ketika kita mempelajari akan Alkitab. Harusnya pandangan apa Bapak Ibu yang kita pakai? Pandangan yang mengarah selalu kepada Yesus. Sehingga apa? Karena kita tahu Yesus adalah sumber dari firman itu sendiri. Yesus adalah sumber pengetahuan. Yesus adalah sumber hikmat. Sehingga apa? Akan Dia berikan kesempurnaan hikmat kepada kita semua. Baik, sesuai dengan judulnya, pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Nah, kita coba lihat dalam ayat intinya, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa kita hidup bukan dari makanan jasmani saja. Tetapi dikatakan kita hidup juga dari makan rohani. Nah, ini peristiwa ketika Yesus dicobai di padang gurun. Jadi dikatakan bahwa ketika setan datang, Dia katakan, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi apa? Roti. Disinilah muncul firman Tuhan. Dia katakan apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya apa? Perlunya kita Bapak Ibu, jemaat-jemaat Ciracas dimanapun kita berada, perlunya untuk memakan roti kehidupan itu. Yaitu apa? Firman Allah sendiri dan Alkitab yang kita pegang pada saat ini. Dikatakan sangat disayangkan di zaman postmodern ini, Alkitab secara meluas ditafsirkan melalui cara pandang filsafat yang mempertanyakan wewenang dan pengilhamannya. Jadi banyak pelajar, para orang-orang pintar dikatakan Bapak Ibu, justru mereka mempertanyakan ini bagaimana Alkitab ini. Dipertanyakan wewenangnya, dipertanyakan pengilhamannya. Bahkan nanti ditanya lagi kemana-mana ya sejarahnya dan siapa penulisnya. Tetapi dikatakan bahwa yang benar adalah cara kita mempelajari, yaitu seperti Yesus yang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Ini adalah salah satu nanti kita akan bahas di
di diskusi pelajaran sobat kita sepanjang satu pekan ini. Ada satu pelajaran yang penting dari satu pekan ini yang sudah kita pelajari bersama-sama, yaitu di hari Minggu. Ini ada poin yang sangat penting Bapak Ibu. Dikatakan judulnya adalah ada tertulis. Nah, dikatakan ketika Yesus baru saja selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ternyata dikatakan Yesus saat itu ada di padang gurun Yudea. Dia berhari-hari lamanya berpuasa. Pada saat itu tibalah pencobaan yang datang kepada Yesus. Kalau kita baca dalam Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11, ini adalah peristiwa bagaimana ketika Yesus dicobai oleh setan di padang gurun Yudea. Ada 3 pencobaan yang diterima oleh Yesus. Yaitu apa? Yang pertama masalah makanan. Yang kedua ketika Yesus disuruh untuk menjatuhkan diri dari hubungan baik suci Allah. Dan bahkan di sini dikatakan setan juga menggunakan ayat. Dikatakan apa? Ada tertulis bahwa dia akan memerintahkan malaikatnya dan kakimu tidak akan terhenti. Jadi ada juga pencobaan yang terakhir yang diberikan oleh setan. Dia tunjukkan segala kemewahan dunia ini Bapak Ibu. Segala kemewahannya. Tapi dikatakan aku akan berikan kepadamu semuanya itu, kata setan, asal engkau apa? Sujud menyembah. Ternyata ada satu kata, satu kalimat yang kalau saya katakan ya, kalimat pamungkas pada saat itu. Ada tertulis. Yesus selalu memberikan perlawanan kepada setan dengan kata ada tertulis. Jadi Bapak Ibu, apa pelajaran penting yang pertama di hari Minggu ini? Pentingnya kita memahami isi Alkitab. Sehingga ketika ada isu-isu atau ada pengajaran yang lain yang datang kepada kita, kita akan bisa menjawab. Ada tertulis. Kalau kita baca ya ayatnya di dalam Matius 4 ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini sama seperti ayat pendahuluan tadi ya, yang sudah diberikan oleh penulis Kosabat ini di awal. Ada tertulis. Dikatakan, Yesus menunjuk kepada firman yang hidup dan yang terutama adalah Alkitab itu bersumber dari Tuhan. Yang Yesus tonjolkan pada saat itu ketika setan menggoda Yesus adalah apa? Firman Tuhannya. Disinilah Yesus dikatakan apa? Memberikan pandangan kepada kita saat ini bahwa firman itu sangat penting. Yesus sendiri ketika menghadapi pencobaan, dia mengandalkan apa? Firman juga. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini, ya seperti karena virus corona COVID-19 ini Bapak Ibu, banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak pergolakan yang kita hadapi. Banyak permasalahan yang kita hadapi. Tetapi Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa apa? Nih, ini adalah santapan rohani yang paling penting daripada beban-beban masalah kita, yaitu apa? Firman Tuhan sendiri. Nah, dikatakan dalam ketiga pencobaan itu, Yesus menjawab dengan kata-kata ada tertulis. Dikatakan bahwa Yesus adalah Allah, tetapi dalam mempertahankan dirinya melawan iblis, ia bergantung semata-mata kepada firman Allah. Nah, saya mau garis bawahi kepada kita semua. Kembali saya mau ingatkan, apa pengertian kata Kristen? Pengikut Kristus. Nah, ketika kita melihat Yesus selalu mengandalkan firman Tuhan, dia memberikan ada tertulis, harusnya kita sebagai pengikut Kristus menggunakan metode yang sama, yaitu apa? Ada tertulis. Nah, sehingga di hari Senin, bagaimana kekuatan Yesus dan hukum? Ini seperti banyak orang yang salah arti dengan hukum ini. Saya mau berikan penekanan Bapak Ibu. Sebenarnya hukum dan Taurat itu pengertian yang sama. Kalau kita sering menyebutkan 10 hukum, sebenarnya hukum, Taurat, firman itu sama artinya. Jadi kalau kita katakan hukum Taurat, itu sama seperti kita katakan firman-firman atau Taurat-Taurat. Nah, jadi sebenarnya kita katakan saja Taurat atau kita katakan saja hukum itu sama artinya, yaitu apa? Firman Tuhan. Makanya kalau kita lihat Alkitab kita di Keluaran pasal yang ke-20 dikatakan 10 firman Allah. Jadi dikatakan bahwa apa kaitannya Yesus dan hukum, yaitu firman Allah. Kalau kita baca di dalam Matius
Ini ada beberapa ayat yang bisa dibahas bersama-sama di keluarga kita masing-masing. Ada Matius 5 ayat 17 sampai 20, ada Matius 22 ayat 29, dan Matius 23 ayat 2 sampai 3. Saya mau baca ini, ketiga ayat ini, nah supaya kita mengerti apa makna di hari Senin Yesus dan hukum. Yang pertama adalah Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ke-20. Dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ayat yang pertama ini dikatakan bahwa Yesus menekankan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru aku datang untuk menggenapinya. Apa arti menggenapi atau penggenapannya itu apa? Sesuatu yang dikatakan terjadi, itu artinya tergenapi. Artinya apa? Yesus datang, dia membuat hukum itu terjadi akan kehidupan ini. Jadi jangan salah sangka. Ada banyak orang mengatakan, wah, ketika Yesus datang, Yesus membatalkan hukum, Yesus membatalkan Taurat, Yesus sudah menunjukkan lebih daripada hukum itu. Itu apa? Kasih. Kita hanya berpaut kepada kasih saja. Nah, inilah kita yang salah mengerti. Justru Yesus ketika turun ke bumi ini, dia menggenapi seluruh hukum itu, seluruh Taurat itu. Nah, jadi jangan ada yang berpikir bahwa ketika Yesus salibkan, oh, sudah dipakukan, Sabat sudah tidak ada lagi, tidak berlaku lagi. Padahal ketika Yesus naik ke surga, murid-murid dan para rasul-rasul, mereka apa? Masih menjalankan hukum firman Tuhan itu, termasuk hukum Sabat dan juga yang lainnya, ya, makanan juga haram dan halal. Mereka masih lakukan. Jadi tidak ada masalah untuk itu, ya Bapak Ibu, ya. Yang keduanya, Matius 22 ayat yang ke-29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Banyak orang-orang menggunakan teori dia sendiri, menggunakan akal dia sendiri, menggunakan nafsu dia sendiri, menggunakan emosi sendiri untuk mengartikan isi Alkitab. Bahkan ada banyak orang sekarang, ya Bapak Ibu, ambil ayat ini, ambil ayat itu untuk digunakan senjata. Padahal apa? Konteks ayat itu tidak seperti itu. Jadi dikatakan kita sesat. Karena apa? Kita tidak mengerti isi hukum Taurat ini. Makanya seperti saya katakan di awal, bagaimana cara mengertinya itu apa? Kita belajar memandang kepada Yesus terlebih dahulu, berdoa, minta hikmat, maka Tuhan akan berikan hikmat kepada kita sehingga kita mengerti akan seluruh, bahkan kita akan mengerti firman Tuhan ini. Ayat yang ketiga, Matius 23 ayat yang kedua dan tiga. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Wah, tantangan besar bagi kita. Yesus mengajarkan kepada murid-murid pada saat itu, ya, lihatlah ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka menduduki kursi Musa. Artinya apa? Artinya ketika Musa menuliskan Taurat itu, ya, menuliskan ketika dia menuliskan perjanjian lama, kejadian, keluaran, imaman, bilangan, ulangan, dan segala macamnya, termasuk kitab Ayub, arti kursi di situ bahwa Musa duduk, dia tuliskan, dia dapat apa? Ilham dari Tuhan Allah. Artinya apa? Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka seperti mengambil posisi daripada Musa dan Allah sendiri yang memberikan hikmat itu. Mereka mengartikan ayat-ayat Alkitab itu sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Ya, kadang mereka menghukum ada orang yang bersalah, ya dikatakan, oh ini berzina, ini dilempari. Yesus datang pada saat itu kan, dia membelanya. Ada lagi orang
Taurat memberikan pemahaman harus begini, harus begitu. Nah, ternyata artinya bukan seperti ini. Bahkan mereka selalu katakan Yesus ini menghujat Allah karena Yesus ampuni orang berdosa. Nah, mereka ingin mengambil pemahaman yang sebenarnya tidak harus mereka ambil. Ya, mereka acak-acak, mereka buat pemahaman sendiri sehingga konsepnya pun salah. Jadi hati-hati kita yang kadang mengambil pemahaman-pemahaman ternyata itu bukan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Nah, sama seperti ayat yang saya suka ayat ini. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Yang pertama ingat. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saya singkatkan saja. Dikatakan di sini bahwa artinya apa? Yesus juga mengokohkan perjanjian lama. Nah, kita tahu bahwa ketika Musa mendapatkan 10 firman, 10 hukum di Gunung Sinai dari Allah kepadanya, maka dituliskan itu di 2 loh batu. Nah, itu sebenarnya sudah ribuan tahun yang lalu. Baru ketika zaman Yesus, sebenarnya Yesus memberikan pemahaman bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru ini masih satu apa? Satu rantai yang tidak bisa diputuskan. Makanya Yesus katakan bahwa ada 2 dikatakan hukum. Dan itu sama dikatakan. Artinya kalau sama berarti sama seperti anak kembar. Jadi walau anak kembar itu ya artinya apa? Identik persamaannya. Sama seperti perjanjian lama. Ya dikatakan di perjanjian lama bahwa dikatakan di perjanjian lama kita tahu 10 hukum, 10 firman yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai di perjanjian lama dikatakan kalau saya bagi ini menjadi 2. Ini yang diterangkan oleh Yesus. Hukum pertama sampai hukum keempat itu adalah kasih kepada Allah. Hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 itu kasih kepada sesama manusia. Nah, Yesus ajarkan bahwa kedua bagian ini kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia ini adalah hal yang sama. Jadi kadang saya kasih contoh. Ya mungkin kita berhari Sabat, Jemaat Ciracas berhari Sabat. Tetapi di satu sisi kita sering tidak menghormati orang tua. Sama saja itu melanggar. Atau kita menghormati orang tua. Tetapi kita sering mencuri. Kita mengingini apa yang harusnya tidak kita miliki. Sama itu. Makanya dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sudah jelas. Bahkan di perjanjian baru pun sudah ditekankan, dijelaskan. Semua dilakukan tapi satu diabaikan. Itu sama seperti melanggar semuanya. Jadi sama seperti contohnya hari Sabat. Ini mematahkan juga teori-teori. Banyak dikatakan hari Sabat gak berlaku lagi. Yang penting kasih karunia. Wah. Perjanjian baru pun mengokohkan perjanjian lama. Dikatakan satu kamu lakukan, tapi yang satu lagi kamu abaikan. Kamu melanggar yang satu lagi itu. Artinya apa? Semua mau coba kamu lakukan, tapi hukum yang satu, contohnya hukum Sabat tidak dilakukan. Ini firman Tuhan yang katakan. Bahwa dikatakan apa? Kamu melanggar untuk keseluruhannya. Jadi dikatakan bahwa kenyataannya adalah bahwa apa yang Yesus ajarkan didasarkan pada hukum perjanjian lama. Yesus banyak mengutip perjanjian lama. Oke, saya lanjutkan dengan singkat. Hari Selasa, Yesus dan keseluruhan Alkitab. Ini ada satu cerita ketika Yesus bangkit ya dari kematian di kayu salib, dikuburkan, hari ketiga dia bangkit. Ternyata dikatakan bahwa murid-murid ini mereka melakukan perjalanan ke beberapa tempat. Termasuklah ada murid-murid yang melakukan perjalanan kemana? Ke Emmaus. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan, ini kisahnya terdapat dalam Lukas pasal yang 24 ayat 13 sampai 44 dan 45.
Dikatakan bahwa dalam cerita ini mereka melakukan perjalanan, mereka bercerita, tetapi dikatakan bingung. Bingungnya apa? Apa maksud daripada kematian Yesus itu? Makanya saat itu Yesus akhirnya menampakkan diri kepada murid-murid. Baru ketika kita buka dalam ayatnya ya. Nah, kita buka dalam Lukas pasal yang ke-24 di ayat yang 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yaitu apa? Peristiwa kematian Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri dan mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus akhirnya menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang melakukan perjalanan kemana? Ke Emmaus. Nah, ayat 17-nya, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, baru dikatakan di ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Nah, baru dilanjutkan katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Nah, akhirnya apa? Mereka bertanya, ini apa makna daripada kematian Yesus yang orang Nazaret? Nah, jadi mereka bercakap-cakap. Ini yang mereka percakapkan. Jadi mereka ketika mau melayani ke satu tempat, mereka di dalam perjalanan, mereka saling ngobrol, ya. Dan yang mereka ngobrolkan adalah apa? Tentang kematian Yesus. Yesus yang dari Nazaret. Nah, di ayat yang ke-27-nya ini poin pentingnya. Dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Luar biasa. Akhirnya murid-murid yang melakukan perjalanan di Emmaus ini, Yesus sendiri yang mengajarkan kepada mereka. Dan dikatakan seluruh isi kitab pada saat itu ya, kitab suci. Jadi Yesus menjelaskan, oh, Mesias itu datang untuk menyelamatkan. Mesias itu datang untuk menebus kita dari dosa. Ya, Mesias itu harus mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Nah, itu yang Yesus ajarkan. Bahkan yang menariknya adalah Yesus ajarkan dikatakan mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini poin penting Bapak Ibu. Yesus mengajarkan kitab Musa dan kitab para nabi. Berarti apa? Yesus mengajarkan perjanjian lama. Bahwa perjanjian lama lah yang mengukuhkan untuk perjanjian baru bahwa akan ada satu sosok Mesias yang menyelamatkan dunia ini nantinya. Jadi ini satu rantaian yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Di hari Rabu dikatakan Yesus dan asal mula serta sejarah Alkitab. Yesus mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dalam arti bahwa apa yang dikatakannya sama dengan apa yang dikatakan Allah. Asal usulnya berasal dari Allah. Dan karena itu mengandung wewenang tertinggi dalam setiap aspek kehidupan. Jadi poin penting daripada pelajaran hari Rabu ini bahwa dikatakan Yesus banyak juga Bapak Ibu mengutip kisah-kisah di perjanjian lama. Yesus juga memberikan pelajaran di perjanjian baru sejarah dunia pada zaman yang dulu. Nah, kalau di pelajaran sobat kita dikatakan Yesus menunjuk kepada kejadian 1 ketika penciptaan dan kejadian 2, Habel dalam kejadian 4, Daud memakan roti sajian, dan Elisa di antara tokoh-tokoh sejarah lainnya. Dia berulang kali berbicara tentang penderitaan para nabi zaman dahulu. Yesus banyak mengutip, dia banyak memberikan kutipan tentang bagaimana begitu menderitanya para nabi di zaman perjanjian lama yang dulu. Mereka memperjuangkan imannya. Mereka memperjuangkan rohaninya kepada Tuhan walaupun banyak penderitaan yang datang kepada mereka. Kutipan-kutipan itu di mana saja? Bapak Ibu boleh nanti baca dalam Matius 5 ayat 12, ayat 13 juga, Matius 13 ayat 57,
Matius 23 ayat 34 sampai 36, Markus 6 ayat 4. Disinilah banyak Yesus memberikan kutipan-kutipan di perjanjian lama. Ya, jadi Yesus juga mengokohkan perjanjian lama. Contohnya, kalau dalam perjanjian sobat kita ya, Yesus juga ambil kisah ketika zaman Nuh. Apa yang terjadi di zaman Nuh? Ya dikatakan apa? Sama seperti zaman Nuh dikatakan dalam Matius 24 ayat 38 dan 39. Dikatakan, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu hingga air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini perkataan Yesus, tetapi dia kutip dari perjanjian lama. Bahwa dikatakan akan sama nanti ketika Yesus akan datang, nubuatannya apa? Banyak orang kawin-mawin, menyukai sesama jenis. Ya, LGBT. Jadi ini sudah terjadi di zaman Nuh. Tetapi Yesus menceritakan kembali di perjanjian baru. Sehingga apa? Ini adalah satu kesatuan. Jadi ternyata kalau saya pelajari Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu lihat Yesus selalu ketika dia berikan khotbah, dia berikan firman, dia selalu memberikan kutipan dari perjanjian lama. Nah, jadi Yesus dan asal mula serta sejarah Alkitab sangat sangat erat kaitannya. Bagaimana juga di hari Kamis, para rasul dan Alkitab. Nah, dikatakan di sini para penulis perjanjian baru memperlakukan Alkitab dengan cara yang sama seperti yang Yesus lakukan dalam hal doktrin, etika, dan penggenapan kenabian. Perjanjian lama bagi mereka adalah firman Allah. Banyak juga di perjanjian baru rasul-rasul, Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan yang lainnya. Mereka juga banyak mengambil makna-makna di perjanjian lama. Sehingga boleh kita simpulkan perjanjian lama dan juga perjanjian baru adalah satu kesatuan, yaitu menjadi apa? Menjadi Alkitab kita yang bisa kita pegang pada saat ini. Sebagai kesimpulan untuk pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu pekan ini, saya ambil di pendalamannya ya. Saya baca di dalam tulisan hambanya Ellen G. White, Signs of the Time, dikatakan, manusia menganggap diri mereka lebih bijaksana daripada firman Allah. Bahkan lebih bijaksana daripada Allah. Gantinya menguatkan pijakan di atas dasar yang tak tergoyahkan. Dan mereka membawa segala sesuatu ke dalam ujian firman Allah. Dan menguji firman itu dengan ide-ide mereka sendiri. Dari sains dan alam. Dan jika tampaknya tidak setuju dengan ide-ide ilmiah mereka, firman itu dibuang sebagai sesuatu yang tidak layak dipercaya. Kebanyakan daripada kita, bahkan banyak para ilmuwan, orang-orang pintar mengambil Alkitab ini, mencomot-comot ini sesuai dengan kepintarannya sendiri. Makanya tidak kena kesimpulannya, tidak kena intisarinya. Bahwa sesungguhnya Alkitab ini adalah apa? Intinya hanya satu, yaitu apa? Yesus. Jadi banyak para ilmuwan, para sains yang mereka menggunakan Alkitab ini dengan memakai pikiran sendiri. Akhirnya apa? Tidak kena pada kesimpulan sejatinya. Dikatakan dalam tulisan Ellen G. White di dasar-dasar pendidikan Kristen, mereka yang menjadi sangat mengenal hikmat dan tujuan Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya menjadi laki-laki dan perempuan bermental kuat dan bisa menjadi pekerja yang berdaya guna bersama pendidik agung, Yesus Kristus. Kristus telah memberikan kepada umatnya firman kebenaran dan semua orang dipanggil untuk turut ambil bagian dalam memberitahukan kebenaran itu kepada dunia. Jadi dikatakan hendaklah kita, terutama jemaat Ciracas yang sangat saya kasihi, biarlah ketika kita mendalami firman Tuhan, dikatakan bahwa mintalah hikmat dari Allah. Sehingga tujuan pelajaran kita itu akan bisa kena. Yaitu apa? Intisarinya kepada Yesus dan keselamatan sejati. Jadi sebelum kita belajar firman Tuhan, saya anjurkan kepada kita berdoa. Yang pertama berdoa. Yang kedua baca konteks ceritanya. Yang ketiga biarkanlah Yesus. Sama seperti ketika dia berbicara kepada murid-murid ketika melakukan perjalanan ke Emmaus. Yesus yang memberikan ajaran kepada murid-murid.
Saat ini biarlah kita berdoa. Yesuslah yang akan berbicara kepada hikmat kita, sehingga kita percaya dan kita bisa paham kemana arah tujuan firman yang kita baca. Sebagai ringkasannya, saya katakan ringkasan untuk pelajaran kita sepanjang 1 pekan ini. Semoga jemaat Ciracas akan diberkati oleh Tuhan dan kita bisa sama-sama mengerti bahwa Yesus dan firman-Nya ini adalah satu kesatuan. Dan Yesus selalu mengambil kitab perjanjian lama untuk mengakohkan perjanjian baru. Tidak bisa dipisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan dikatakan Yesus selalu memberikan contoh pengajaran yang baik kepada murid-murid. Sama seperti kita. Apa itu? Ada tertulis. Semoga pelajaran kita sepanjang 1 pekan ini bisa kita pahami untuk persiapan kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Marilah kita tutup akan pelajaran sahabat kita dengan kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan sudah bersama dengan kami memberikan pemahaman, pendalaman akan pelajaran sahabat kami yang ketiga. Bagaimana hubungan Yesus, hukum, dan juga bagaimana hubungan Yesus dan perkataan ada tertulis. Bagaimana juga hubungan Yesus dengan sejarah perkembangan dunia ini. Dan juga bagaimana hubungan rasul-rasul dan memahami akan Alkitab. Biarlah Tuhan, kami akan mengerti pelajaran ini. Terutama jemaat Ciracas. Biarlah kami diberikan hikmat dari surga. Bahwa sesungguhnya Yesus juga memberikan pengokohan di perjanjian lama. Dan kami mengerti satu intisari daripada Alkitab ini. Yaitu apa? Yesus yang adalah Kristus Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami akan mengerti pelajaran ini. Dan kami diberikan hikmat dari surga. Terutama Tuhan persiapan kami, keluarga kami, pribadi kami. Untuk menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Sementara lagi kami akan mendengarkan khotbah Tuhan. Biarlah kami diberikan hikmat dari surga, ketentraman. Agar firman yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti. Dan kami menjadi terang sembari menunggu kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Inilah doa kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.